Tadi saya diperkenalkan sebagai sekretaris kabinetnya Pak Jokowi, ya jadi kira-kira untuk teman-teman sekarang, saya ini Teddy-nya Jokowi. Halo Sobat Radar, apa kabar hari Minggu ini 5 Juli 2026? Akan saya ajak Anda untuk keliling kota Padang di mana Andi Wijayanto yang mengklaim dirinya adalah Teddy-nya Pak Jokowi itu tampil gila-gilaan, berani buka warna. Assalamualaikum, salam FNS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita apresiasi nih keberanian Pak Andi Wijayanto itu untuk membongkar pengalamannya, testimoninya, dan kita saksikan, Cak. Sayang nih kalau kita lewatkan, dan tentu pemirsa akan menarik kesimpulan sendiri dari apa yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto ini. Sebenarnya saya menunggu, Cak, tudingan bahwa Andi Wijayanto menggerakkan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, tapi nggak ada, pidatonya nggak ada. Dia hanya menyebut bahwa waktu zamannya Pak Jokowi diakui ini Cina terlalu berani untuk mendekati Pak Jokowi. Pak Jokowi tapi hati-hati. Dan juga ini yang patut kita simak bahwa dia tidak percaya kepada Pak negara. Kenapa? Kalau percaya bahaya katanya. Sama, saya sebagai rakyat Indonesia, saya juga nggak percaya pada pejabat negaranya. Kalau kepada negaranya kita tetap cinta 100%, tapi kepada pejabat dengan aturan seperti ini, dengan pola, dengan cara kerja seperti ini, dengan cara partai politik merekrut dan kemudian menjalankan pemerintahan, saya tidak percaya negara ini akan lebih baik. Nah, sebenarnya supaya clear, silakan Anda menyimak. Jadi perbedaan jelas ya. Teddy sekarang dengan Teddy zamannya Pak Jokowi sangat jelas ya. Coba kata-kata mutiara buat Pak Teddy ini. Iya, iya, iya. Kalau Pak Andi Wijayanto mengaku Teddy-nya Pak Jokowi, bedanya cuma satu, Pak Andi Wijayanto tidak terlihat gemulai, itu aja. Tapi kalau soal yang lain, soal rahasia, soal macam-macam, ya kemungkinan sama. Tapi supaya jelas, mari kita simak bersama. Tadi saya diperkenalkan sebagai sekretaris kabinetnya Pak Jokowi, ya jadi kira-kira untuk teman-teman sekarang, saya ini Teddy-nya Jokowi. Ya, sekarang agak berbeda perannya, tapi saya ini Teddy-nya Jokowi 2014-2015. Jadi kemudian bisa benar-benar memahami bagaimana kami terkejut-kejut ketika kemudian Cina menawarkan modal-modal yang sangat cepat, yang saat itu kemudian terrealisasi di dua bidang yang ingin dilakukan oleh Presiden. Satu adalah pelabuhan, yang kedua adalah hilirisasi, ya terutama yang terkait dengan nikel. Nah, di kabinet kami saat itu benar-benar berusaha agar proyek-proyek Indonesia tidak masuk ke dalam kerangka Belt and Road Initiative. Ya, tidak masuk ke sana, karena begitu masuk ke kerangka Belt and Road Initiative, maka kemudian akan ada tekanan-tekanan baru dari Amerika Serikat agar kita tidak dianggap sebagai satelitnya Cina. Dan itu setengah mati melakukannya. Ya, akhirnya 10 tahun Jokowi tidak ada satupun proyek kita yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative. Nah, begitu tidak menjadi bagian dari Belt and Road Initiative, financial kapitalnya lebih mahal. Ya, harga suku bunga yang harus kita bahar lebih mahal, tapi itu adalah harga dari otonomi yang ingin kita dapatkan. Nah, teknologi juga memungkinkan negara yang ingin represif untuk kemudian memasang banyak hal untuk mengamati pergerakan warga negaranya. Ya, jadi kalau misalnya saya sekarang tidak berada dalam pemerintahan, saya harus berasumsi HP saya ini mudah saja disadap. Harus berasumsi. Kalau di negara demokratis, kalau saya tahu HP saya disadap, saya ke pengadilan lalu bertanya atas alasan apa saya disadap. Ya, saya kemudian bisa menggugat negara ketika HP saya disadap. Di negara-negara represif nggak ada. Ya, nggak ada kepastian-kepastian seperti itu. Nah, ini tugas teman-teman di Fakultas Hukum untuk kemudian membuat kira-kira kerangkanya sederhana. Pada saat negara pemerintah ingin membuat kewenangan yang lebih, dan terutama kewenangan lebih itu masuk ke sektor privat, misalnya HP saya tadi, maka pada saat itu juga regulasi dan pengawasannya harus lebih besar. Tidak boleh lebih rendah, harus lebih besar. Apakah di DPR, apakah lewat ombudsman, dan seterusnya. Kewenangan lebih
regulasi dan pengawasan harus lebih ketat. Nah, itu prinsip demokrasi yang nanti harus dijaga dan ini adalah tugas dari teman-teman di Fakultas Hukum. Lalu yang keempat, terakhir salurannya adalah lewat interconnectivity. Ya, dulu di awal-awal reformasi, saya merupakan bagian dari reformasi masyarakat sipil tentang reformasi sektor keamanan. Ya, kami bergerak dari tahun 99 sampai tahun 2012-2013 untuk bersama-sama dengan Kemhan, bersama-sama dengan Mabes TNI memproduksi rangkaian undang-undang. Ada undang-undang pertahanan, ada undang-undang TNI, ada undang-undang industri pertahanan, ada undang-undang intelijen, ada undang-undang yang sekarang melahirkan Komcat misalnya, ya pemberdayaan sumber daya pertahanan. Itu adalah hasil dari dialog antara masyarakat sipil dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Saat itu di 99 pintu dibuka ya oleh semua presiden, oleh semua menteri pertahanan, kami dipanggil, dibuka pintunya untuk membantu berdialog, ya kemudian membuat puluhan ratusan diskusi yang menghasilkan serangkaian undang-undang di bidang pertahanan dan militer. Ya, dan terjadi benar-benar ya waktu di awal-awal reformasi mitra terdekat kami Pak SBY misalnya atau almarhum Pak Agus Wijoyo, lalu dengan Menteri Pertahanan seperti Pak Juwono Sudarsono ketika saya mahasiswa beliau dekannya, atau dengan Pak Purnomo, kami dibukakan pintu. Jadi kami kemudian bisa berdialog di Akademi Militer Magelang, bisa berdialog di Seskoat, bisa berdialog di Sesko TNI dan seterusnya. Itu dibuka. Karena itu kemudian skor demokrasi kita sampai 2012 juga naik secara signifikan. Tapi lagi-lagi ini kemudian dibantu oleh gerakan masyarakat sipil global. Ya, kami punya jejaring yang namanya Global Facilitated Network for Security Sector Reform. Ya, pusatnya di Nepal. Kami bisa berjaring dengan namanya Triple 11. Pusatnya di Brussels. Ya, kami kemudian mendapatkan bantuan pendanaan. Kalau sekarang saya mendapatkan bantuan pendanaan dari Ford Foundation, dari Asia Foundation dan seterusnya akan dianggap antek asing. Ya, tapi dulu di awal-awal reformasi, ya mereka memang bergerak untuk memastikan konsolidasi demokrasi kita terjadi. Sekarang connectivity-nya ini kayaknya mengecil. Ya, waktu itu saya ingat, saya pernah diundang ke Bonn, ya di Jerman. Di sana donor-donor global kumpul, lalu ingin memberikan bantuan-bantuan lebih lanjut tentang konsolidasi demokrasi. Saya waktu itu pergi dengan almarhum Cak Munir, ya pergi berdua mewakili reformasi sektor keamanan di Indonesia. Tapi begitu kami melihat kondisinya bahwa di situ ada Kenya, di situ ada Nigeria, di situ ada Ethiopia, di situ ada Rwanda dan seterusnya, kami kemudian mengatakan Indonesia baik-baik saja. Lebih baik fokus ke negara-negara itu, kami akan mencari jalan sendiri untuk melakukan konsolidasi demokrasi kita. Nah, untuk mencapai konsolidasi demokrasi, Indonesia itu membutuhkan 7 kali pemilu demokratis berturut-turut. Ya, kalau pemilu demokratis kita tahun 99, maka pemilu yang ketujuhnya adalah 2029. Ya, dulu ketika kajian itu dilakukan oleh LIPI, oleh Profesor Ikran Nusa Bakti dan kawan-kawan, asumsinya skor demokrasi itu akan naik terus. Ya, tiba-tiba di pemilu keempat skor demokrasinya udah turun. Mulai dari pemilu 2014, 2019, kemudian 2024 skor demokrasi kita dan skor demokrasi dunia turun. Ya, jadi saya kemudian mengatakan demokrasi di Indonesia reformasi 97-98 dilakukan oleh generasi baby boomer dan generasi saya. Ya, baby boomer yang sekarang mungkin usianya 60, 70, 80 dengan generasi saya yang usianya 40, 50. Kami berhasil melakukan instalasi dan inisiasi demokrasi. Kami, generasi saya, X, gagal melakukan konsolidasinya. Benar-benar gagal. Ya, dan kegagalan kami melakukan konsolidasi demokrasi terutama dari 2014, 19, 24, saya bagian dari pemerintahan, dilakukan tanpa represi militer. Dilakukan lewat ruang sah di DPR paripurna. Rangkaian undang-undang yang menjadi pembelajaran adik-adik mahasiswa hukum itu yang menjadi alat untuk meregresikan demokrasi, memundurkan demokrasi. Ya, banyak kemudian rangkaian undang-undang yang membuat skor kita turun terus-menerus.
Ya, dan itu yang menjadi PR kita, bagaimana kemudian membalik angka tersebut. Jadi kalau skor ini turun, maka mungkin adik-adik mahasiswa yang generasi Y, yang generasi Z itu tidak bisa membayangkan apa yang kami alami dulu di puncak-puncak Orde Baru tahun 78 sampai kemudian tahun 98. Saya dengan Pak Gatot Nurmantio orang yang tidak mempunyai masalah dengan rejim Orde Baru. Ya, karirnya Pak Gatot naik bagus ya di awal-awal karirnya Pak Gatot. Saya anak tentara. Ya, bapak saya pensiun bintang 2. Bapak saya pernah jadi Pangdam. Gitu. Saya ketika sekolah di kuliah gitu menikmati bahwa saya kuliah naik mobil. Dan bisa 2 tahun sekali saya ganti mobil baru. Ya. Saya bagian dari rejim Orde Baru tersebut. Tapi kemudian disekolahkan ke Inggris, disekolahkan ke Amerika, memiliki kesadaran-kesadaran tertentu tentang bagaimana satu negara itu sebaiknya membentuk sistem politiknya dan bagaimana tentang ekonominya. Nah, terakhir sebagai penutup, tekanan globalnya keras. Amerika pingin ini, Cina pingin ini, Rusia pingin ini. Jadi ketika saya ke Seoul 2 minggu yang lalu, kami membicarakan Taiwan, tidak membicarakan Korea Selatan, membicarakan Taiwan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempertahankan Taiwan dari gempuran-gempuran Cina, ya. Tapi pertanyaannya menarik. Pertanyaannya saya itu adalah bukan bagaimana Amerika Serikat akan mempertahankan Taiwan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami maunya Amerika Serikat untuk Taiwan. Apa kepentingan Amerika Serikat untuk Taiwan? Jawabannya sederhana, chip. Inginnya Amerika Serikat untuk Taiwan adalah chip. Selama Taiwan itu tetap keras menolak untuk mengekspor teknologi chipnya ke Cina, dia aman dari gangguan Amerika Serikat. Tapi begitu dia buka sedikit peluang bahwa chipnya akan mengalir ke Cina, pasti diganggu oleh Amerika Serikat. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana Amerika Serikat mempertahankan Taiwan, menolong Taiwan untuk kelahi dengan Cina, bukan. Taiwannya harus bisa benar-benar tahu apa inginnya Amerika Serikat. Ya, dan kita nanti bisa berdiskusi apa yang diinginkan Amerika Serikat ke Indonesia, apa yang diinginkan Cina ke Indonesia, dan seterusnya. Nah, karena globalnya rapuh, maka kesimpulannya demokrasi itu memang harus home ground, harus muncul dari bawah. Ya, untuk ke depan kuncinya bagi saya cuma 2. Satu, kegagalan kami generasi X untuk mengkonsolidasikan demokrasi itu harus dipelajari oleh generasi Y dan generasi Z. Lintas generasinya harus terjadi. Pembelajaran lintas generasinya harus terjadi. Generasi Z sudah memulai revolusinya. Sudah memulai revolusinya di Bangladesh, sudah memulai revolusinya di Nepal, sudah memulai revolusinya di Madagaskar. Ya, adik-adik mahasiswa bisa mempelajari bagaimana generasi Z menjadi aktor-aktor pelopor demokratisasi di negara-negara tersebut. Sesuatu yang dulu berhasil kami lakukan, gagal kami jaga, mungkin harus dimulai lagi oleh generasi Y dan generasi Z. Lalu yang kedua, setelah lintas generasi yang paling penting adalah pusat gerakan di Nepal, pusat gerakan di Madagaskar, pusat gerakan di misalnya Tunisia dulu waktu Arab Spring, pusat gerakan di Bangladesh adalah perempuan. Ya, jadi untuk politik demokrasi menjaga atau bahkan mengkonsolidasikan demokrasi, mengatakan lakukan inklusivitas untuk perempuan, enggak cukup. Ya, mempelajari apa yang terjadi di negara-negara tersebut, perempuan itu harus menjadi pusat gerakan. Karena begitu perempuan gelisah, itu kegelisahan nyata di dapur yang harus disalurkan lewat parlemen. Begitu perempuan gelisah, itu kegelisahan karena anaknya yang sakit, susah mendapatkan perawatan karena jaminan sosialnya berkurang, bla bla bla, sehingga lari suaranya ke parlemen. Begitu perempuan gelisah adalah ibu-ibu yang nggak tahu bagaimana menyekolahkan anak secara layak. Ya, misalnya saya nggak tahu angka totalnya berapa akhirnya, tapi di UI saja kampus saya itu sudah sekitar 28% bulan ini mahasiswa yang diterima di UI tidak daftar ulang karena kesulitan biaya macam-macam. Jadi perempuan yang kemudian akan bergerak menggelisahkan. Nah, tadi saya kagum-kagum ketika diberitahu oleh Ibu Rektor dan 7 dekan semuanya perempuan di Universitas Bung Hatta.
Ya, itu bilang, itu sudah satu modal dasar yang kuat untuk kemudian bergerak untuk mengkonsolidasikan demokrasi tersebut. Jadi pada intinya kesimpulan yang ingin saya bawakan adalah hati-hati skor demokrasi Indonesia dan dunia turun, hati-hati karena tekanan dari negara-negara besar sangat terasa. Dan yang ketiga adalah kunci dari konsolidasi demokrasi kita ke depan, satu, lintas generasi, pelajari kesalahan kami generasi X untuk diperbaiki generasi Y dan Z, dan yang terakhir adalah jadikan perempuan sebagai pusat gerakannya. Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.